Halo teman-teman sekalian, langsung kita mulai progres belajar kita dengan praktek di fase pertama. Jangan lupa buka akun Facebook Ads Manager teman-teman sekalian. Sebelumnya kita review singkat yang kita bahas di video sebelumnya. Tujuan fase kali ini adalah untuk mendapatkan interest yang paling sesuai dan juga kreatif yang terbaik untuk akan kita scale up nanti di iklan kita selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, sebelumnya bagi yang belum pernah beriklan teman-teman, di Facebook sendiri saya ingin menjelaskan yang namanya struktur iklan. Jadi iklan yang kita buat itu strukturnya seperti ini teman-teman. Jadi kita membuat yang namanya campaign dulu. Jadi campaign itu adalah kategori paling besar dari iklan. Misalnya kita menjualan jasa pembuatan website nih. Berarti campaign kita adalah menjual jasa pembuatan website. Di mana satu campaign ini teman-teman kita bisa menambahkan beberapa ad set ya. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang pemula agak bingung, tapi nanti waktu praktek mudah-mudahan kita jadi terbiasa teman-teman. Jadi adset ini adalah tempat di mana kita bisa set up interestnya atau set up targeting yang kita mau teman-teman. Misalkan untuk promosi jasa pembuatan website, kita promosi ke segmen pertama. Adset pertama adalah orang-orang yang interestnya adalah sebagai business owner. Dan adset kedua adalah orang-orang yang interestnya adalah digital marketer, misalkan teman-teman. Nah, jadi Facebook akan membagikan campaign ini budgetnya ke beberapa adset yang beda-beda target pasarnya. Di mana masing-masing adset ini bisa punya lebih dari satu jenis poster atau kreatif, teman-teman. Yang nanti kita akan uji gitu, adset dan kreatif yang mana yang paling bagus yang akan kita lanjutkan nanti ke fase kedua, teman-teman sekalian. Jadi struktur iklan seperti ini, ada yang namanya campaign, adset, dan ada yang namanya kreatif teman-teman. Nah langsung saja kita praktek di fase pertama. Saya izin buka akun adset saya teman-teman. Ini salah satu akun yang saya punya. Saya izin buat saya hide ya beberapa tulisan teman-teman, karena privacy juga, produknya juga privacy teman-teman. Ya untuk menghindari persaingan ya kita ya. Nah teman-teman kalau sudah buka Facebook Ads Manager, gimana cara bukanya mas ya? Silahkan di Google aja teman-teman ya. Facebook Ads Manager. Silakan teman-teman buka Facebook Ads Manager-nya, lalu di Google pilih yang peringkat pertama teman-teman sekalian. Nah, lalu go to Ads Manager. Teman-teman akan sampai ke halaman ini. Cara memulai iklan, jadi ini adalah dashboard beriklan teman-teman. Ada tab yang namanya campaign, adset, ads ya. Jadi kita akan set up campaign, adset maupun ads. Dan di sini teman-teman nanti di sumbu ini ada beberapa informasi ya mengenai iklan kita sebelumnya. Reach-nya ke berapa orang, cost per result-nya berapa orang, dan segala macam. Cara membuat iklan, teman-teman cukup klik yang namanya create di sini kiri atas. Lalu dia akan nanya campaign objektif atau tujuan dari kampanye kita ini apa. Saya lebih sering menggunakan yang conversion teman-teman, karena biasanya kalau kita choose campaign objektifnya atau tujuan campaignnya conversion, Facebook akan mencarikan orang-orang yang gak cuma tertarik, tapi akan mencarikan orang-orang yang berpotensi besar untuk membeli produk teman-teman sekalian. Lalu di bagian bawah ada setup yang umum teman-teman. Di bagian bawah ya ada name your campaign, boleh diklik panahnya. Teman-teman untuk fase pertama saya sarankan menggunakan nama interest test 1. Kenapa ada satunya mas? Karena mungkin kalau ini gagal kita bikin interest test 2, nanti interest test 3 sampai bisa berhasil dan sampai bisa naik kelas. Kita bikin strip teman-teman sekalian, lalu kita berikan nama produknya. Misalkan kita jualan apa nih? Jualan jasa pembuatan website nih. Nah, teman-teman di bagian adset, teman-teman silakan langsung tuliskan jasa pembuatan website ini di fase pertama. Kita akan targetkan untuk orang-orang yang punya ketertarikan apa. Misalkan kita cari untuk orang-orang yang punya interest di bidang digital marketing ya. Mungkin kan bisa jadi orang-orang yang suka iklan, mungkin dia spesialis di iklan, cuman dia nggak ada waktu untuk bikin landing page. Makanya teman-teman bisa menawarkan jasa untuk mereka. Di bagian ads saya akan bikin kreatif 1. Dan kalau sudah saya akan klik continue teman-teman. Dan Facebook akan langsung membuatkan kampanye baru yang namanya interest test 1. Ini adsetnya, ini kreatifnya. Jadi sifatnya hierarkial seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk di bagian campaign, saya akan setting, yang pertama saya akan setting budget campaign, budget optimization. Ini apa mas? Ini kalau kita turn on, Facebook akan membagikan budget ke beberapa adset yang kita punya secara otomatis. Lalu di bagian campaign budget, saya lebih cenderung suka menggunakan daily budget. Lalu daily budget saya tergantung dari cost per purchase yang saya targetkan dari produk saya. Misalkan untuk jasa pembuatan website, target cost per purchase kita adalah 200.000 misalkan. Berarti kampanye kita kan 3 sampai 5 kali dari itu ya.
Misalkan kita bisa mulai dari ya 900.000 misalkan, atau kita bisa mulai dari 800.000, atau mungkin kalau teman-teman nggak punya budget yang cukup besar bisa mulai dari 100 sampai 400.000, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu kecil juga teman-teman ya, karena nanti Facebook nggak bisa nge-explore cukup cukup leluasa. Nah, sudah diisi budgetnya, lalu kita bisa langsung klik next atau langsung klik di sebelah kiri. Di bagian interest digital marketing, kita akan pastikan dulu conversionnya itu terjadi di website, dan conversion eventnya adalah purchase. Kalau teman-teman landing page-nya itu nggak langsung beli tapi ke WA, conversion events-nya bisa diganti jadi leads ya teman-teman ya. Silakan diklik. Ini saya klik misalkan, tinggal dicari aja teman-teman choose events. Kalau misalkan teman-teman mau cari yang leads, tinggal pilih yang lead teman-teman ya. Nanti dia akan menghitung berapa lead yang didapatkan dari produk kita. Nah, setelah itu teman-teman saya akan setting juga di bagian schedule. Saya hanya akan mulai iklan besok jam 12 malam ya, jam 12 pagi ya teman-teman ya. Jadi selalu mulai iklan itu besoknya jam 12 pagi agar Facebook punya waktu yang cukup untuk mengelola iklan kita full selama 24 jam. Misalkan hari ini tanggal 1 April teman-teman, saya akan setting iklannya mulai tanggal 2 dan mulai jam 00.00, jam 12 malam. Lalu teman-teman juga bisa setting end date-nya kapan selesai budget iklannya, tapi saya cenderung tidak mengaktifkan fitur ini. Jadi kalau saya pengen, saya matikan iklannya. Kalau saya rasa datanya masih kurang, saya akan teruskan iklannya gitu ya. Jadi kalau mau berhentikan iklannya sangat mudah sekali teman-teman. Lalu di bagian audience, kalau produk teman-teman untuk orang Indonesia, location Indonesia, umur saya sarankan sebebas mungkin aja. Gender juga kalau teman-teman jual produk yang bebas, bebasin aja. Di bagian detail targeting, teman-teman klik edit. Lalu teman-teman di sini cari interest atau ketertarikan orang-orang yang kira-kira akan beli produk teman-teman sekalian. Karena sifat di fase pertama adalah interest test, kita logikanya nggak tahu pasti nih interest mana yang akan menjual teman-teman. Ya, karena kita nggak tahu pasti, teman-teman bolehlah suggest atau tebak 3 sampai 5 interest yang kira-kira berkemungkinan ngebeli produk kita teman-teman. Saya cari buat yang pertama adalah interest digital marketing. Kita klik digital marketing. Di bagian reach people beyond detail targeting selection saya matikan. Nanti di sini akan kelihatan kira-kira potential audience kita ada 14 juta orang, teman-teman ya. Nah, lalu di sini di bagian placement, teman-teman, tergantung produk teman-teman sekalian ya. Kalau misalkan teman-teman mau jual di Facebook dan di Instagram, bisa diklik automatic placement. Kalau teman-teman mau ngejual cuma di Instagram, teman-teman bisa klik manual placement, lalu pilih Instagram aja gitu ya. Nah, untuk tahap awal saya lebih cenderung suka pakai Instagram teman-teman ya. Tapi beberapa advertiser ada yang suka pakai automatic placement. Tapi dari pengalaman saya mencoba kedua metode, sebenarnya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan teman-teman. Setelah itu udah selesai kita setting. Untuk ini iklan kali ini saya coba izin dulu ya buat pakai Instagram aja, karena Facebook page-nya saya nggak punya nggak punya waktu untuk maintain itu sebenarnya teman-teman. Jadi saya lebih suka pakai Instagram aja. Oke. Sebentar ya. News feed required. Oke, teman-teman, udah selesai dengan settingan di level ad set. Kita akan langsung ke settingan di level kreatif. Nah, ini kreatif pertama, teman-teman. Settingannya yang pertama, silakan Facebook page dan Instagram account-nya dipilih. Kalau misalkan teman-teman belum connect, klik connect account. Lalu di sini teman-teman bisa bikin iklan dengan berbagai format. Ini kalau formatnya single image atau single video, carousel atau bentuknya slide atau collection. Saya lebih suka pakai single image. Lalu di bagian media teman-teman nanti silakan langsung klik add image dan silakan diupload poster yang ingin digunakan ya. Contoh, misalkan saya gunakan poster ini misalkan ya. Kalau sudah, nanti akan ada previewnya. Saya klik done teman-teman. Lalu di bagian primary text teman-teman isi dengan caption ya. Nah, ini adalah caption yang teman-teman bikin, yang kalau di Instagram akan muncul di bagian caption teman-teman. Headline opsional, kalau di Instagram nggak perlu. Di bagian website URL teman-teman isi alamat link website agar kalau orang klik learn more, orang akan sampai ke link tersebut teman-teman. Nah, link ini bisa ke homepage atau ke halaman landing page spesifik yang teman-teman punya. Kalau misalkan di habis kerja, saya langsung taruh ke landing page spesifik. Jadi saya letakkan di landing page spesifik. Silakan diisi. Kalau sudah, di bagian call to action, kan ini ada tombol learn more nih di Instagram. Teman-teman bisa ganti dengan tombol-tombol yang lain ya. Kalau saya pribadi, ketika jualan produk lebih suka menggunakan learn more ya. Jadi nggak maksa orang untuk beli teman-teman.
Scroll ke bawah lagi, selesai pengaturannya. Jadi ini pengaturan dasar di fase pertama. Mungkin teman-teman punya poster kedua, cara menambahkannya teman-teman klik kiri di sini ya, action menu, klik kiri bukan klik kanan ya. Klik kiri, klik quickly duplicate. Oke, lalu ada muncul kreatif satu copy, teman-teman ganti nama jadi kreatif kedua ya. Nah, di kreatif kedua teman-teman langsung scroll ke bawah. Teman-teman boleh ganti posternya ya. Misalkan kita edit media nih, kita change posternya ke poster ini misalkan. Kita ganti posternya, lalu kita bisa ganti juga captionnya, tergantung dari yang teman-teman mau ya. Kita isi ininya, primary text segala macem. Nah ini teman-teman, kita baru setup fase pertama untuk satu interest. Jadi iklan kita hanya akan, ini kan campaign itu kan kayak bapaknya teman-teman ya. Dia hanya akan menyebarkan budget ke interest atau adset yang namanya digital marketing. Tapi kan tadi kita sampaikan di awal, di fase ini kita akan menguji coba di beberapa adset atau beberapa interest. Untuk itu saya akan klik duplicate page ini. Saya klik kiri, saya klik quickly duplicate, dan saya akan kira-kira nih interest yang kedua apa yang cocok ya untuk produk jasa pembuatan website. Misalkan interestnya adalah business owner ya. Jadi yang iklan ini akan ditampilkan kepada orang-orang yang punya bisnis teman-teman ya, yang mungkin dia punya bisnis mau promosi tapi nggak ada waktu gitu. Ya cukup make sense lah teman-teman. Lalu saya coba scroll ke bawah. Di bagian detail targeting saya klik edit teman-teman, dan interestnya saya hapus yang digital marketing, saya ganti dengan business owner teman-teman ya. Klik OK, lalu di bagian detail reach people beyond saya matiin teman-teman. Oh cuman 1.000 orang ya, terlalu kecil ya. Coba kita cari interest yang lain teman-teman ya. Bisnis. Oke, business owner nggak banyak ya ternyata ya. Coba ya. Oh ada teman-teman, business owner ada sekitar 6.100.000 ya, lumayan ya. Jadi settingan yang lain kan udah disetting sebelumnya di digital marketing. Jadi ketika kita duplicate teman-teman, semua settingannya itu ngikut teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir. Tinggal kita ganti audiensnya aja. Dan otomatis juga kreatif yang tadi kita bikin sebelumnya sudah ke copy juga teman-teman. Jadi udah aman ya di sini. Jadi saya tes 2 adset, 2 interest. Kalau teman-teman mau uji coba yang lain, teman-teman boleh klik action menu, boleh duplicate lagi seberapapun yang teman-teman mau. Di tahap awal saya biasa gunakan 3 untuk testing teman-teman. Saya klik lagi quickly duplicate karena terlalu banyak nggak terlalu bagus ya kalau budgetnya kecil teman-teman, nanti datanya jadi nggak akurat teman-teman. Satu lagi saya akan uji coba di small business ya. Jadi bayangan saya mungkin orang-orang yang UMKM pelaku UMKM mungkin butuh jasa pembuatan website. Lalu di bagian scroll ke bawah ke bagian interest saya akan ganti jadi small business. Saya tunggu dulu teman-teman. Oke, small business. Nah ada ya small business. Jangan lupa dimatikan reach people beyond targeting. Ada 15 juta orang. Nah kalau udah selesai teman-teman, silakan klik yang campaign paling atas, lalu kita klik publish teman-teman. Nah kalau udah seperti ini, sudah ke publish, kita sudah selesai men-setting iklan di fase pertama. Kita tinggal nunggu teman-teman hasilnya bagaimana besok. Dan nanti kita akan evaluasi ya. Saran saya teman-teman jangan banyak otak-atik dulu selama iklannya berjalan selama 1 hari ya. Jadi biarkan dia berjalan, nanti kita akan uji coba dan kita akan lihat hasilnya di akhir teman-teman sekalian. Oke, jadi itu teman-teman mengenai fase pertama untuk merangkum ya biar teman-teman mudah. Nah, saya udah berikan review setup fase pertama ya. Teman-teman mungkin boleh pause videonya di part ini dan melihat setup yang tadi kita sudah lakukan di campaign level, namanya ini, objektifnya ini yang dilakukan. Di bagian adset level ada beberapa pengaturan yang kita atur, begitu juga di level kreatif teman-teman. Boleh di pause, dikerjakan. Kita tunggu 1 dan 2 hari. Dan jika sudah teman-teman, di video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara mereview hasil, ngebaca hasil, dan meningkatkan performa iklan. Kalau udah bagus kita akan bikin lebih bagus lagi. Kalau belum bagus kita akan bikin menjadi lebih bagus. Penasaran teman-teman bagaimana mereviewnya? Dilakukan dulu ya fase pertama ya, karena kalau belum dilakukan ya kita nggak bisa nge-review dong gitu. Oke, kalau sudah, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya mengenai bagaimana mereview hasil iklan di fase pertama.